6 anak muda yang berhasil menyabat Multi Platinum Award atas penjualan album perdana mereka yang mencapai angka 650.000 kopi itu menuju kota Semarang. Kota terakhir yang menuntaskan konser Breaking Record 24 Hours of Peter Pan adalah Surabaya. Di sanalah mereka memperoleh plakat penghargaan Muri yang diserahkan langsung oleh manajer Museum Rekor Indonesia, Paulus Pangka. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini kita ditulis di Museum Rekor Indonesia. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Dan pilihan kabar berikut ini kami persembahkan hanya untuk Anda. Cukup lama penyanyi yang satu ini absen dari layar kaca. Entah kegiatan apa yang begitu menyita waktunya, hingga ia tak lagi mampu menyapa para penggemar lewat suara merdunya. Sekalinya tampil di depan umum, Rita Effendy langsung disambut dengan kabar tak sedap seputar kehidupan pribadinya. Kabar yang beredar, rumah tangganya tengah dilanda persoalan serius. Begitu peliknya, sampai-sampai perkelahian pun tidak dapat dihindari. Akibatnya, mantan personil Elva Singers ini mengalami luka fisik akibat deraan sang suami yang disebut-sebut ringan tangan. Kabarnya, luka yang dialaminya itu membuat ia harus dirawat di sebuah rumah sakit pada bulan Juni lalu. Benarkah demikian? Berikut penjelasan Rita Effendy. Iya, saya digosipin katanya saya masuk rumah sakit karena saya dipukulin suami gitu ya. Saya terus terang saya sempat sakit hati. Artinya gini loh, yang digosipin ini kan berarti suami saya ya. Ketika saya ngomong ke suamiku malah bilang nggak apa-apa mah, berarti papa difitnah. Dosa papa berkurang, itu aja jawabannya. Simple banget. Karena yang menggosipkan itu tidak mengkonfirmasi ke saya, tidak mewawancarai saya. Gimana saya mau menyangkal? Kabarnya lagi, ketidakmunculannya belakangan ini disebabkan karena persoalan rumah tangganya itu. Entah dari mana kabar tersebut berasal. Lagi-lagi pelantun lagu Januari di Kota Dili itu membantahnya. Saya sudah 8 tahun menikah. Saya belum pernah ngerasa dibentak sama suami saya selama 8 tahun. Kalaupun saya melakukan hal yang salah, dia hanya ngasih taunya gini, "Mah, nggak boleh ya, itu salah loh." Cuman gitu aja. Tapi dengan begitu kan kita jadi malu. Bagaikan sayur tanpa garam, begitulah ibaratnya jika menyaksikan penampilan grup musik slang tanpa sang drummer di tengah-tengah mereka. Tapi apa mau dikata, penampilan slang di sebuah acara musik di salah satu stasiun TV memang harus tanpa Bim Bim, sang drummer. Ia terpaksa absen dari kegiatan slang untuk sementara waktu karena penyakit usus buntu yang dideritanya. Untuk menyembuhkan penyakitnya itu, Sabtu lalu Bim Bim menjalani operasi pengangkatan ususnya yang sudah membusuk di Rumah Sakit Tria Dipa, Jakarta Selatan. Mendadak sakit waktu hari Jumat, terus ke rumah sakit, tiba-tiba diobservasi ternyata usus buntunya udah bengkak ya. Akhirnya hari Sabtunya dioperasi, ya udah 2 kali, jadi itu dia yang udah ketakutan pengen sakit ngerasain kayak gitu lagi tuh udah tahu ya. Sebenarnya bukan baru-baru saja ia merasakan nyeri pada bagian samping perutnya itu. Sejak 2 bulan yang lalu, gejala tak enak pada bagian pencernaannya itu mulai mengganggunya. Sampai beberapa hari terakhir sebelum dilarikan ke rumah sakit, ia merasakan gejala yang terparah akibat ususnya yang meradang. Tidak ada jalan lain, operasi pun harus dilakukan. Sekarang udah better ya, tapi masih ngilu karena habis operasi, terus masih agak meriang dampaknya habis operasi itu. Lagi-lagi artis seksi Nafa Urbah bikin sensasi. Gambar-gambar sensualnya di sebuah majalah khusus pria diperkirakan akan menuai kecaman karena dinilai cenderung vulgar. Selain Dewi Sandra, Nafa Urbah juga dinobatkan sebagai salah satu dari 100 wanita terseksi di dunia versi sebuah majalah bertaraf internasional. Sebenarnya tanpa predikat itu pun, siapapun orangnya pasti setuju kalau bintang sinetron yang juga penyanyi ini disebut seksi. Bagi Nafa Urbah sendiri, menjadi seksi adalah sebuah kebanggaan. Karena selain karunia, diperlukan juga usaha untuk mengolah tubuh menjadi seksi. Tapi bukan gara-gara merasa seksi, ia jadi mau berpose seksi untuk sebuah majalah internasional yang beredar di Indonesia. Gitu. Kalau untuk taraf FHM kan harusnya pakai bikini atau segala macam. Gue masih pakai rok mini, tapi pakai bikininya iya gitu. Cuman ya karena FHM taraf internasional ya gue nggak ada masalah gitu. Untuk menerima tawaran itu, ia tidak perlu berpikir lama-lama. Ia pun tidak melakukan banyak pertimbangan.
Asalkan bernuansa seni serta keindahan, dan yang terpenting mendapat izin dari Zekli sang kekasih, ia oke saja. Seandainya dia bilang enggak juga gue nggak bakal foto gitu. Tapi karena pandangan dia kan juga pandangannya nggak terlalu sempit ya kan, maksudnya pandangannya luas gitu, jadi nggak ada suatu masalah. Orang Dewi juga nggak ada masalah, suaminya kalau diizinin suaminya juga nggak masalah. Kalau posenya itu dibilang sebuah karya seni yang indah, ia berterima kasih. Tapi kalau dibilang vulgar apalagi seronok, mungkin mata indahnya akan melotot lebar-lebar sebagai tanda protes. Apa yang gue pakai sekarang ini menurut gue nggak seksi, tapi bisa dilihat orang, seksi gitu loh, ngerti nggak? Jadi itulah kadang-kadang yang membuat gue suka pusing sendiri. Iya, ya ini foto paling berani lah gitu, paling oke kalau gue bilang sih. Berpose seperti itu tidak takut akan menuai kritik, Nafa? Gue gitu loh, udah biasa dapet gosip, udah biasa digosipin, udah biasa dikejar wartawan, udah biasa wartawan mencari suatu masalah dari apapun yang gue lakukan. Ya gue nyantai aja. Sebagai orang yang tahu konsekuensi untuk setiap tindakannya, ia mengaku siap menerima apapun kata orang tentang posenya yang menghias majalah tersebut. Yang penting masih dalam batas wajar dan tidak niat untuk menjadikan tubuhnya sebagai objek eksploitasi, ia tidak akan ambil pusing. Yang jelas, ia sangat menikmati gambarnya itu. Bahkan sampai jumlah honor pun tidak menjadi soal buatnya. Angka sama sekali tidak menarik ya di situ, maksudnya tidak ada suatu hal yang menarik di angka, sebenarnya nggak ada. Seperti Nafa Urbah, Richard Sambera, managing editor majalah khusus pria itu, membantah kalau gambar-gambar Nafa Urbah yang mereka tampilkan berkesan vulgar. Antara 1.000 orang pasti ada 1.000 interpretasi definisi seksi lah ya. Jadi itu tergantung masyarakat yang menilai nanti. Menurutnya, apa yang ditampilkan majalah tersebut untuk konsumennya telah melalui berbagai pertimbangan matang. Ini Nafa sendiri sudah lihat sebelum majalah ini keluar. Dan rasanya sih mudah-mudahan Nafa juga gembira ya. Kebetulan bukan saya yang langsung berhubungan, tapi Nafanya yang saya ketahui Nafa lumayan puas dengan pemotretan ini. 2 kali memutuskan untuk menikah, 2 kali pula rocker asal Bandung Nicky Astria harus merasakan pahitnya sebuah perceraian. Pernikahan keduanya dengan Hendra Priyadi pada pertengahan Juni tahun lalu hanya mampu bertahan selama 9 bulan saja. Meski tetap berusaha, biduk rumah tangga yang tampak dari luar adem ayem itu menyimpan bom waktu yang akhirnya mengeluarkan ledakan dahsyat yang tidak dapat terbendung lagi. Puncaknya adalah 15 Juli lalu saat Nicky Astria melalui kakak kandungnya Buki Wikagu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ini baru masuk proses, tetapi proses ini memang sedang berjalan. Memang proses ini sedang berjalan dan mudah-mudahan lancar dan berakhir dengan baik. Tak ada lagi senyum bahagia Nicky seperti saat ia mengenakan gaun pengantin hijaunya. Yang tersisa kini hanya kisah manis bercampur cerita duka yang akhirnya tidak lagi ia tutup-tutupi setelah selama ini memilih untuk membungkam. Cukup ini yang kalian butuhkan kan dari kemarin-kemarin. Jadi terima kasih banyak, tolong hormati. Saya juga sudah sangat menghormati kalian dengan memenuhi permintaan kalian datang ke sini gitu ya. Pemirsa, kiprah grup musik band Peter Pan di dunia musik Indonesia memang terbilang cukup fenomenal. Setelah sukses di album pertamanya, minggu lalu mereka membuat kejutan dengan mendaftarkan diri di Museum Rekor Indonesia karena berhasil mengadakan tur di 6 kota sekaligus dalam tempo 1 hari. Baru 1 tahun meramaikan belantika musik Indonesia, grup musik asal Bandung Peter Pan telah berhasil mengukir prestasi gemilang dengan mencatatkan namanya dalam buku Museum Rekor Indonesia setelah memecahkan rekor live performance di 6 kota dalam waktu kurang lebih 24 jam. Konser Breaking Record 24 Hours of Peter Pan pada tanggal 18 Juli lalu itu dimulai dengan pertunjukan 45 menit Peter Pan di kota Medan. Usai menghibur sahabat Peter Pan di kota Medan, dengan pesawat charteran, Ariel, Lukman, Reza, Andika, Indra, dan Uki melanjutkan konsernya ke kota Padang serta Pekanbaru. Kota Bandar Lampung menjadi tempat persinggahan terakhir Peter Pan di Pulau Sumatera. Menjelang matahari terbit, 6 anak muda yang berhasil menyabat multi-platinum award atas penjualan album perdana mereka yang mencapai angka 650.000 kopi itu menuju kota Semarang. Kota terakhir yang menuntaskan konser Breaking Record 24 Hours of Peter Pan adalah Surabaya. Di sanalah mereka memperoleh plakat penghargaan Muri yang diserahkan langsung oleh manajer Museum Rekor Indonesia, Paulus Pangka. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini kita ditulis di Museum Rekor Indonesia,
mudah-mudahan nama Peter Pan tuh bisa ada terus kecuali ntar kalau udah pecahin rekornya. Pertama kali sih takut waktu masih di ininya.